Serat Tripomo atau Tiga Suri Taulatan merupakan karya dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran keempat yang bertahta pada tahun 1809 hingga 1881 Masehi dari Kasunanan Surakarta. Serat Tripomo ditulis dalam tembang Dandang Gulo sebanyak 7 podo atau 7 bait, mengisahkan keteladanan yang diambil dari kisah pewayangan, yaitu Patih Suwondo atau Bambang Sumantri, Kumbakarna, dan juga Surya Putro atau Adipati Karna. Bagi yang belum mengenal dunia pewayangan, memang agak sulit memahami apa dan siapa ketiga tokoh tersebut. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Bambang Sumantri yang setelah menjadi patih disebut juga dengan Patih Suwondo, merupakan patih dari Raja Harjuno Kesrobau dari negara Maespati pada era sebelum Sri Rama atau sebelum era kisah Ramayana terjadi. Patih Suwondo termasyhur dalam gagahan dan keberaniannya, mampu melaksanakan semua tugas dari Prabu Harjuno Sosrobau dengan penuh tanggung jawab. Namun sayangnya gugur di peperangan melawan Dasamuka atau Rahwana yang merupakan kakak dari Kumbakarna. Sedangkan Kumbakarna sendiri merupakan adik dari Dasamuka, Raja Ngalengka. Walaupun berbentuk raksasa, tapi tidak mau membenarkan tindakan kakaknya yang penuh dengan angkara murka, terutama saat kakaknya mencuri atau menculik Dewi Sinta. Walaupun demikian, pada saat kerajaan Ngalengka Dirjo diserang oleh musuh, yaitu Sri Rama dan pasukan keranya, Kumbakarna memenuhi panggilan sebagai sifat kesatria dan siap mengorbankan jiwa untuk membela tanah air. Kumbakarna gugur membela negaranya, bukan untuk membela kakaknya. Kumbakarna adalah salah satu pelaku dalam kisah Ramayana. Selanjutnya ada Adipati Karna, merupakan tokoh dalam kisah pewayangan Mahabharata. Dirinya tidak membela Pandawa, yang merupakan saudara satu ibu, melainkan membela Prabu Suyodana atau Duryodana, Raja Hastinapura, untuk membalas budi dari sang raja yang telah mengangkat derajatnya. Adipati Karna yang saat kelahirannya dibuang di sungai oleh ibunya, kemudian ditemukan dan diangkat anak oleh Kusir Adiroto, dijadikan adipati oleh Prabu Duryodana. Oleh sebab itu, dalam perang besar Bharatayuda, Adipati Karna berada di pihak Kurawa, yang ia tahu bahwa Kurawa adalah pihak yang angkara murka. Sang Suryaputra gugur dalam perang tanding melawan Harjuno, adiknya sendiri yang berasal dari satu ibu. Secara ringkas, itulah kepahlawanan dari tiga ksatria dalam tiga zaman yang berbeda yang diangkat oleh Sri Mangkunegara yang keempat dalam Serat Tripomo yang terdiri dari 7 bait tembang Dandang Gulo. Bait pertama dan bait kedua mengisahkan kepahlawanan dari Patih Suwondo atau Bambang Sumantri. Bait ketiga dan keempat menceritakan tentang kisah dari Kumbakarna. Bait kelima dan keenam mengenai Adipati Karna. Dan bait ketujuh merupakan kesimpulan atau penutup.
Untuk itu, mari kita membahas dan juga ngoncei satu persatu dari Tembang Dandeng Kulo di bawah ini. Sudah dijelaskan sebelumnya secara ringkas apa dan siapa Patih Suwondo yang pada masa mudanya bernama Bambang Sumantri. Apa yang diserat oleh Sri Mangkunegoro keempat dalam Tembang Dandeng Kulo pada bait 1 dan kedua sebagai berikut. Yogyaniro kang para prajurit, lamun bisa sira anulodo, duk ing nguni caritane. Adelira Sang Prabu Sasrabau ing Maespati. Aran Patih Suwondo, lelabuhipun kang ginelung Tri Bakara. Guna kaya purun ingkang den anetepi nuhoni trah utama. Artinya, wahai semua prajurit, semoga bisa menjadi tauladan. Beginilah ceritanya, sosok yang diandalkan oleh Sang Prabu Arjuna Sasrabau di Maespati, bernama Patih Suwondo atau Sumantri. Diceritakan memegang teguh 3 perkara unggul, yaitu kecerdasan, kekayaan, dan keberanian. Inilah manusia yang utama. Bait pertama memberitahukan bahwa siapa saja yang memiliki jiwa kesatria atau pemimpin hendaklah meneladani sikap dari Patih Suwondo atau juga dikenal dengan nama Bambang Sumantri, yang merupakan patih di bawah kepemimpinan Arjuna Sasrabau, negara Maespati, di mana Patih Suwondo ini memiliki 3 tauladan atau hal yang bisa ditiru, yang harus dipegang teguh dan diikuti. Yang pertama adalah pandaian atau berilmu dalam segala hal kemampuan. Kedua, kekayaan, namun bukan harta, tapi kaya akan pemikirannya yang inovatif dan solutif. Juga mencakup dalam hal kekayaan dalam hal pengalaman. Ketiga, kejujuran, semangat, dan kesetiaan yang membawanya dalam kesuksesan menjadi patih di Maespati. Dengan meneladani itu dengan benar, maka akan mencapai jalan menuju manusia yang utama, seperti halnya Patih Suwondo atau Bambang Sumantri. Lalu untuk bait kedua ini, lire lalabuhan Tri Prakawis, guna bisa sanis karena karya, binudi dadya unggule, kaya sayektinipun, duk bantu prang manggoda nagri, amboyong Putri Thomas, katur ratunipun, purune sampun telo, aprang tanding lan ditya ngalengka nagri, Suwondo mati ana. Artinya, adapun makna dari 3 perkara itu, kecerdasan yang bisa dibilang dalam segala hal, budi yang menjadi keunggulannya, sangat membantu dalam perang negara Manggada, berhasil memboyong Putri Thomas, diberikan kepada sang ratu atau Arjuna Sasrabau. Kisah akhirnya diceritakan berperang tanding dengan Ditya, negara Ngalengka. Dalam hal ini adalah Rahwana. Patih Suwondo gugur karenanya. Bait ini melanjutkan yang sebelumnya atau pada bait pertama. Dan Tri Prakara itu ada 3 yang diselipkan dengan kisah singkatnya. Yang pertama adalah kecerdasan yang menjadi patokan untuk melaksanakan segala hal, dan apa yang menjadi kekurangannya bisa diubah menjadi keunggulan. Dan yang terakhir adalah kaya, yang berarti kaya akan kebijakan dan legowo.
di mana ketika setelah perang dengan negara Manggodo dengan wayang Putri Tumas atau Citrawati dengan 800 pengiringnya diserahkan atau dipersembahkan sekaligus pada sang ratu, yaitu Arjuna Sosrobahu. Namun pada akhirnya Raden Suwondo harus gugur dengan Rahwana, sang titio dari negara Ngalengko, dengan gagah dan berani dalam membela negaranya. Begitulah kisah singkat yang dituliskan dalam dua bait tembang Dandang Gulo. Selanjutnya adalah kisah dari Kumbokarno yang sudah dijelaskan secara ringkas apa dan siapa Kumbokarno tersebut dan bagaimana nilai-nilai kepahlawanannya. Apa yang dirakit oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat. Dalam tembang Dandang Gulo, bait ketiga dan empat sebagai berikut. Wonten malih tuladan prayogi, satriya gumnagri ing Ngalengka. Sang Kumbokarno arane, tur iku Warnadiya. Suprandene nggayo utame. Duk wiwit perang Ngalengka denya darbe atur. Mring raka amrih raja. Dasamuka tanku ing atur yekti. Dene mangsah wanara. Artinya, ada lagi teladan yang patut dicontoh. Seorang kesatria agung dari negeri Ngalengko bernama Kumbokarno. Walaupun ia berwujud raksasa, namun berbudi utama atau luhur. Sejak perang Ngalengko, dia selalu mengingatkan pada kakaknya demi keselamatan negara. Namun, Rahwana tidak mau mengubah pendiriannya untuk melawan prajurit Kerah. Pada bait tembang Mojopat ketiga ini dikisahkan bahwa ada suri tauladan dari tokoh yang lain. Jika di dua bait sebelumnya tentang Pati Suwondo, di mana timelinenya merupakan cerita atau kisah tentang Adiparwa atau sebelum terjadinya perang antara Ngalengko dengan pasukan Kerah yang dipimpin oleh Sugriwa dan Subarama. Di sini lebih menunjukkan sosok Kumbokarno yang menjadi suri tauladan. Kumbokarno merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari Resi Wisrawa dengan Dewi Sukesi. Meskipun memiliki kemalasan dan sedikit kurang pintar, namun nyatanya Kumbokarno tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Kumbokarno maju di medan laga bukan karena mengikuti keegoisan kakaknya Rahwana yang mempertahankan egonya setelah menculik istri orang atau Sinta dari Rama, namun lebih membela tanah airnya, tanah di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Sudah kerap kali kakaknya diingatkan, namun tidak mau mendengarkan. Mungkin percakapannya seperti ini. Kumbokarno, Kakang, sudahi perang ini. Perang ini tiada guna dan memperburuk keadaan. Banyak warga yang menjadi korban. Ngalengko yang subur kini hancur lebur karena suatu keinginan naifmu. Rahwana, diam kau Kumbokarno. Kau tidak tahu sudah berapa banyak korban karena Kerah itu. Adikmu Sarpakonoko meninggal. Bahkan Gunawan Wibisana memberontak dan memilih berada di bawah kepemimpinan Rama itu. Bahkan anakmu Kumbo dan Aswani Kumbo juga sudah gugur dalam perang ini. Mendengar itu, Kumbokarno membalasnya, apa hal kau menyuruh anak tak berdosa itu ikut perang, kakak? Aku muak dengan sikapmu. Aku akan turun ke medan laga bukan karenamu, tapi untuk negaraku. Lalu dilanjutkan pada bait keempat tembang Dandang Gulo. Kumbokarno kinen mangso jurit, meringkang roko siro tan lenggono,
ngelungguhi kasatriyane ing tekad datan purun amung cipta labuh nagari lan noleh yayah rena nyang leluhuripun usmukti aning alengka mangke arsa rinusak ing bala kapi punagi mati merono. Artinya Kumbakarna segera diutus menuju medan laga oleh kakaknya tanpa menolak memegang sifat kesatrianya dalam tekad sebenarnya tidak patuh, hanya keinginan membela negaranya dan juga keluarganya yang sudah gugur, juga kepada leluhurnya. Sudah yakin membela negara Ngalengka, lalu melawan pasukan Parakrah dan gugur karenanya. Kumbakarna setelah mendengar perintah dari kakaknya untuk melawan musuh yang menyerang negaranya berangkat tanpa menoleh karena memegang teguh sifat kesatrianya walaupun di dalam hatinya sesungguhnya tidak menyetujui akan perbuatan kakaknya yang salah, tetapi dia tetap berangkat ke medan perang dengan maksud untuk membela negaranya, keluhuran keluarga, leluhurnya, dan bangsanya. Maka dia bersembunyian lebih baik mati dalam medan peperangan daripada hidup mewah di Alengka tapi rusak oleh prajurit kerah. Pada akhirnya Kumbakarna juga gugur dengan sangat tragis, di mana dia kehilangan kedua tangan dan kakinya. Namun meski begitu, perawanannya tidak sia-sia. Banyak pasukan kera yang terbunuh olehnya dan membuat para pasukan kera kewalahan. Kematian Kumbakarna diiringi dengan senyuman kepuasan karena sudah membela negaranya hingga titik darah penghabisan. Kisah Kumbakarna ini dikenal dengan sebutan Kusumaning Bangsa, yang berarti bunga yang indah untuk bangsanya, yang memiliki derajat yang luhur. Begitulah kisah Kumbakarna yang rela mati demi bangsanya. Selanjutnya untuk bait kelima dan keenam mengenai Adipati Karna yang sudah dijelaskan di awal tadi tentang apa dan siapa Adipati Karna ini dan bagaimana nilai-nilai kepahlawanannya, apa yang dirakit oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara keempat dalam tembang Dandang Kula pada bait kelima dan keenam sebagai berikut. Wonten malih kinarya palupi Suryaputra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadange lan yayah tungil ibu Swita mring Sri Kurupati aning nagri Ngastina kinarya gul agul manggala golonganing prang Bharatayuda ingadeken Senopati ngalaga ing Kurawa. Artinya ada lagi yang bisa dijadikan tauladan. Suryaputra raja di Nagawangga dengan Pandhawa masihlah saudara, beda ayah tapi ibu yang sama kepada Sang Sri Kurupati yang ada di negara Ngastina. Diangkat menjadi panglima dalam peperangan Bharatayuda menjadi senopati dalam peperangan untuk membela Kurawa. Lalu diceritakan kembali setelah sekian lama, sosok yang menjadi tauladan selanjutnya adalah Adipati Suryaputra. Siapakah dia? Adipati Suryaputra adalah nama lain dari Adipati Karna. Karna merupakan sosok ksatria yang sangat disegani oleh Duryodana. Bahkan dijadikan sosok percayaan. Meskipun dia sendiri adalah anak dari kusir yang sering dianggap rendah oleh para pemimpin lainnya. Namun nyatanya Adipati Karna ini lahir dari ibu bernama Dewi Kunti. Yap, kalian tidak salah dengar. Bahkan dalam Mahabharata dijelaskan ketika sebelum Bharatayuda terjadi antara Pandhawa dan Kurawa, Dewi Kunti menemui Karna terlebih dahulu
dan menunjukkan jati dirinya itu siapa. Namun semua itu sudah terlambat. Karno tetap membela seseorang yang menyelamatkannya dan memperhatikan dirinya, bahkan mengangkat derajatnya, yaitu Suyudono atau Duryudono. Adipati Karna pun menjadi senopati dalam peperangan Bharatayuddha di pihak Kurawa. Lalu bait selanjutnya, dan musuhkan kadange pribadi aprang tanding lan sang Danajaya. Sri Karno suka manahe dene ngenira pikantuk marga denya arsa lesi. Ira sang Duryudono marmanto kalangkung denya ngetok kasudiran aprang rame Karno mati jinemparing Sumbaga Wiratomo dimusuhi oleh saudaranya sendiri berperang dengan Danajaya atau Arjuna. Sri Karno bersenang hati karena dirinya mendapatkan kesempatan untuk membalas budi pada sang Duryudono. Karenanya muncullah keberanian yang besar di puncak peperangan karena meninggal terkena panah, terkenal dengan prajurit yang utama. Sri Karno sebenarnya pada perang Mahabharata ditarik kembali oleh Kunti untuk menjadi pihak dari Pandawa. Karena bagaimanapun, Karna adalah kakak dari para Pandawa. Namun di sini Karna menolak secara halus dan lebih memilih membela di bawah bendera Kurawa. Pada dasarnya Karna hanya ingin membela kebaikan Duryudana yang selama ini membantunya, yang awalnya dari seorang kusir hingga menjadi pemimpin di suatu negeri. Kebaikan itulah yang hendak Karna balas, karena dia juga tahu bahwa apa yang dilakukannya saat ini belumlah cukup untuk membalas itu. Kunti mau tak mau merelakan dan karena berjanji untuk tidak akan membunuh para Pandawa kecuali Arjuna. Dalam peperangan, kekalahan Karna sebenarnya adalah suatu pelanggaran. Karena saat itu kereta yang ditunggangi oleh Karno terjebak dalam kubangan dan tidak bisa bergerak. Karena hendak mengangkat sendiri keretanya agar bisa berperang kembali, di mana itu merupakan gencatan senjata sementara. Namun Arjuna memanah Karno yang sedang tidak membawa senjata sama sekali. Karna merupakan sosok yang bisa dijadikan panutan karena kesetiaannya dan ketulusan hati dan membela hak yang memang seharusnya dibela. Selanjutnya di bait terakhir, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran keempat menutup Serat Tripomo pada bait ke-7 tembang Dandang Kula sebagai berikut. Katri mongko sudarsaning jawi pantes lamun sagung prawira amirata sakadere ing lelabuhanipun bauya kongsi buang palupi manawa tibeng nista ing estinipun senadyan tekating budya tan prabeda budi pandumin dumadi marsudi ing kotaman. Artinya, ketiganya jadi tauladan dalam pengajaran Jawa. Pantas dan agung disebut sebagai prajurit. Semuanya seimbang melengkapi. Pada akhirnya hingga menjadi sebuah contoh teladan. Jika jatuh direndahkan. Rendah namun sejatinya membela. Apa yang harus dibela? Tidak ada perbedaan seperti berjuang menjalani kehidupan. Menjadi sebuah pembelajaran yang utama. Serat Tripomo yang terakhir ini menjelaskan bahwa
semua yang ada dalam cerita pewayangan meski dianggap sebagai sosok antagonis dalam cerita, tidak selamanya menjadi antagonis. Seperti halnya Karna dan Kumbakarna. Sejatinya mereka membela apa yang sepatutnya mereka bela. Karna rela berjuang untuk membela sahabatnya yang telah mengakui dan mengangkatnya jadi seorang yang terpandang dan merelakannya untuk melawan saudaranya, meskipun itu sangat berat baginya. Sedangkan Kumbakarna memiliki sebutan Kusumaning Negoro, di mana dia rela menghadapi pasukan dari Rama karena ingin membela negaranya yang sedang diserang. Lalu untuk Patih Suwondo juga merupakan sosok prajurit yang setia, juga meskipun secara tidak sengaja membunuh adiknya sendiri, yaitu Sukrasono. Dia tetap membela junjungannya hingga akhir hayatnya, tangan Rahwana. Ketiga tokoh ini bisa menjadi pedoman dalam jalan kehidupan, meski keadaannya terkadang terlihat indah. Namun jika yang dilakukan bersangkutan dengan kebaikan dan rasa tanggung jawab, maka tidak ada yang salah. Begitulah serat dari Pomo dan 3 tokoh yang dituliskan di dalamnya. Semoga itu menjadi suri taulatan bagi kita. Apa yang bisa kita ambil, kita ambil. Apa yang tidak bisa kita ambil, maka bisa disisihkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kedepannya, mungkin kita bisa membahas tentang kisah-kisah wayang, atau mungkin juga naskah-naskah yang lain, ataupun kawruh-kawruh lainnya. Saya Saifud, dan kita akan selalu belajar bersama di Sinau Sastra Jawa.